Hari ini saya mau bercerita lagi tentang kehidupan perjalanan seorang anak manusia. Jadi saya punya seorang teman, suami istri, dan mereka punya 3 orang putra. Yang pertama sudah kuliah, dan yang kedua SMA, dan yang kecil masih SD kelas 4. 3 anak ini cowok semua. Ceritanya orang tuanya tidak terlalu dekat dengan Tuhan. Jadi tidak membangun satu hubungan yang erat dengan Tuhan. Bapak Ibu bisa bayangkan apa yang terjadi ketika kita tidak dekat dengan sumber kehidupan itu. Kalau kita tidak dekat dengan sumber kehidupan, pasti kehidupan kita yang pasti kacau. Nah, karena mereka adalah pejabat dan ya mungkin sibuk dengan urusan pekerjaan dan kepentingan-kepentingan duniawi pada umumnya, sehingga tidak terlalu memperhatikan tentang pendidikan iman percaya anak-anaknya. Jadi anak yang besar ternyata dia berkuliah di satu universitas Muslim dan akhirnya dia menghamili seorang anak gadis yang berasal dari seberang dan juga Muslim. Ya, kalau orang tua menyekolahkan atau menyekolahkan anaknya yang di tempat yang bukan negeri dan swasta, dan itu adalah punya yayasan agama tertentu, entah itu Katolik, Kristen atau yang lainnya, pasti ada berisiko kalau kita menyekolahkan di tempat yang tidak seiman dengan kita. Dan akhirnya anak itu menghamili anak perempuan itu dan diam-diam mereka menikah siri tanpa sepengetahuan orang tua. Nah, ketika yang cewek ini melahirkan, barulah anaknya itu ngomong ke orang tuanya kalau pacarnya melahirkan dan harus membayar sejumlah uang. Nah, akhirnya orang tuanya mencari pinjaman dan bisa melunasi biaya kelahiran anaknya dan bisa bayinya dibawa pulang bersama ibunya tentunya. Tetapi kesalahan orang tua juga karena tidak lekas-lekas menikahkan, meresmikan hubungan anaknya, sehingga dia juga seakan-akan membiarkan anaknya berzina dalam rumahnya kan. Akhirnya hamil lagi, baru 3 bulan babynya hamil lagi dan melahirkan lagi. Sampai sekarang mereka belum menikah secara resmi, secara negara juga belum. Tidak tahu keputusan orang tuanya seperti apa kok begitu ya, tidak bisa mengarahkan anak-anaknya. Dan yang anak yang pertama tidak ada kerjaan, jadi harus menjadi tanggungan orang tuanya segala keperluan bayi, 2 orang bayi ya. Entah itu untuk periksa kesehatan anak-anaknya, atau susu, diapers, dan kebutuhan lainnya yang menjadi tanggungan orang tua. Kemudian anak yang nomor 2 masih bisa lanjut, masih aman-aman saja. Tetapi tidak demikian dengan yang kecil. Dari kecil, karena di rumahnya ada wifi, tentunya dia internetan bebas kan. Karena dia internet bebas dan tidak diawasi orang tuanya. Komputer, handphone juga diberikan, bahkan laptop pun diberikan. Ya, itulah kalau kita memanjakan anak dengan cara yang tidak benar, akibatnya fatal tentunya di dunia yang serba modern seperti sekarang. Nah, anak itu akhirnya masih kecil ketagihan nonton film porno. Dan pernah juga bapaknya mendapati dia sedang nonton film porno jam 3 pagi. Digeret keluar rumah dan dihajar di depan rumah. Anak masih umur SD loh. Nah, itu yang seperti itu yang terjadi. Jadi memang pendidikan anak itu
penting sekali diperhatikan dari mereka masih kecil, kalau bisa membangun mesbah keluarga. Anak-anak diajari tentang kebenaran firman Tuhan, takut akan Tuhan, dan dikasih tahu tentang hukum-hukum Tuhan, sehingga mereka juga dalam pergaulan tahu batasnya. Dan memang pelajaran tentang seksual sedini mungkin diajari bahwa ada hal-hal yang berakibat. Kalau kamu melakukan hal ini, tentu akan berakibat seperti begini. Nah, kalau kamu tidak mau berakibat seperti ini, jangan melakukan ini, karena Tuhan juga nggak suka kalau kita melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan sudah bilang itu nggak baik, jangan kita lakukan. Kalau Tuhan melarang, jangan kita melakukan. Harusnya pendekatan yang lebih terhadap anak. Jadi jangan memanjakan, tetapi hubungan dengan anak yang lebih baik itu tentunya. Mendidik mereka di mana mereka salah, harus diberitahu kalau itu salah. Dan kalau mereka itu benar, kita puji mereka memang benar baik itu kalau begitu. Tuhan juga senang kalau kamu berbuat yang baik. Jangan kamu melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang Tuhan juga nggak suka. Tuhan murka gitu. Jadi memang harus diajari dari kecil, sehingga anak-anak itu tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang membuat akhirnya orang tuanya malu, orang tuanya marah. Tentunya bercampur baur perasaannya. Dan saya bilang sama teman saya, kesalahan ini berakibat karena bukan sekarang, ini bukan secara tiba-tiba itu terjadi, tapi itu terjadi sudah sejak lama. Dari mereka masih kecil, kamu tidak mendidik mereka dengan benar. Apalagi yang besar itu dititipkan di rumah neneknya, sehingga anak ini dari SMA sudah biasa hidup bebas. Dia mungkin dengan pacarannya juga sudah tidak sehat sejak dia masih SMA, sehingga dia berani melakukan hal-hal yang seperti begitu, menghamili anaknya orang gitu. Nah, kalau kita punya anak laki-laki, kita juga harus memberitahu mereka. Jadi mereka tuh kalau kita melarang, pasti mereka juga nggak suka kalau kita melarang. Memberi kebebasan, tetapi tetap dalam kontrol gitu loh. Dan selalu mengajak mereka berdoa bersama. Setiap malam bisa membangun mesbah keluarga, memuji, menyembah Tuhan, sehingga mereka tuh juga tahu harus menjaga kekudusan bait Allahnya. Jangan sampai mereka melakukan hal-hal yang tidak terpuji, yang mempermalukan keluarga. Coba bayangin, baby yang tadi 2 itu harus diumpetin di kamar belakang sama mamahnya. Jadi kalau keluar itu disembunyi, jadi mobilnya dimasukin dalam garasi, pagarnya tinggi supaya tidak dilihat tetangga. Anak nggak boleh nangis, kalau malam langsung dijel-jelin dengan susu supaya babynya nggak nangis. Tapi bisakah kita menyimpan bangkai di dalam rumah? Pasti ketahuan. Cuma tetangga itu nggak mau usil, tetangga nggak mau nanya-nanya. Sebenarnya tetangga tahulah, tapi mereka nggak mau usil. Jadi kita sendiri saja yang sebenarnya harusnya menjaga supaya hal-hal seperti begitu tidak terjadi. Dan itu menjadi satu masalah tentunya, tentang finansial dari kedua anak dan juga tambah menantu yang belum resmi ini. Kehidupan mereka harus seluruhnya ditanggung orang tua, ya tentunya menambah beban ya. Apalagi sudah pensiun, pegawai negeri pensiun berapa sih gajinya? Kan tidak besar, hanya cukup untuk makan seadanya dan juga bayar listrik, itu doang, gak ada lebih-lebihnya sebagai pegawai negeri dengan golongan segitunya. Ya, saya harap sih dengan cerita tentang perjalanan hidup seorang anak manusia ini bisa menjadi inspirasi juga buat keluarga-keluarga muda, supaya selalu mendidik anaknya dengan membangun mesbah keluarga. Penting banget mesbah keluarga itu. Bye. Sambung lagi di cerita yang lain ya. Tuhan Yesus memberkati.